Mengapa kisah seorang pekerja pabrik di Jawa Timur lebih dari 3 dekade lalu masih bergema hingga sekarang? Di balik mesin waktu dan rutinitas harian, tersembunyi satu suara yang tidak bisa dibungkam oleh kekuasaan. Suara yang datang dari seorang perempuan sederhana bernama Marsina. Ketika ia berdiri memimpin rekan-rekannya dalam tuntutan upah layak dan kebebasan berserikat, apa yang terjadi kemudian berubah menjadi sebuah peristiwa kelam yang mengguncang negeri. Dalam tubuhnya tumbuh keberanian yang menggetarkan rezim saat itu. Dalam hatinya terpatri semangat yang menuntut keadilan. Namun kemudian ia menghilang, ditemukan dengan luka-luka yang melampaui kata tragedi. Sebuah sejarah kelam akan hak asasi manusia di negeri ini. Lalu 10 November 2025, negara akhirnya memberi pengakuan gelar pahlawan nasional. Layakkah Marsina mendapatkannya? Apa yang masih belum selesai? Dan siapa yang harus bertanggung jawab pada kematiannya? Mari kita menelusuri jejak Marsina dari awal hingga warisan yang ia tinggalkan untuk memahami bahwa perjuangan pekerja bukan sekedar angka di laporan, melainkan nyawa manusia yang tidak boleh dilupakan. Peristiwa bermula dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1992 yang mengharuskan para pengusaha untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dari upah sebelumnya. Dilanjutkan dengan surat edaran Gubernur Jawa Timur yang berisi menghimbau untuk para pengusaha menaikkan upah buruh sebesar 20% dari upah sebelumnya. Keputusan menteri ini ternyata tidak dipatuhi oleh semua perusahaan, termasuk PT Catur Putra Surya atau PT CPS, sebuah pabrik industrial perakitan jam di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini memicu keresahan para pekerja yang kemudian melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993 dengan cara mogok kerja. Di hari pertama, pemogokan belum ada tuntutan dari para buruh. Tapi sebagaimana lazimnya di era itu, setiap kegiatan demonstrasi harus berhadapan dengan aparat. Para buruh harus berhadapan dengan Koramil, Komando Rayon Militer 0816-04 Porong, lalu Polres Sidoarjo, dan juga kantor Depnaker dan DPC SPSI, satu-satunya serikat pekerja yang diakui pemerintah saat itu. Di hari kedua aksi, aparat kembali berusaha menggagalkan kegiatan tersebut, tapi tidak berhasil. Di hari kedua ini juga, para buruh menyampaikan 12 tuntutan yang secara garis besar tentang kenaikan upah mereka sesuai dengan SK Menteri, dan beberapa tuntutan lain seperti cuti haid dengan tetap mendapatkan upah minimum, jaminan sosial tenaga kerja, asuransi tenaga kerja, jaminan tidak ada pemecatan serta intimidasi setelah pemogokan. Dalam perundingan yang diwakili oleh 15 orang, termasuk Marsina yang cukup vokal, seluruh tuntutan itu disetujui pihak perusahaan, kecuali pembubaran serikat pekerja dan mengenai PHK, yang dijanjikan akan dirundingkan di kemudian hari. Hasil perundingan dituangkan dalam surat persetujuan bersama. Lalu para buruh pun kembali bekerja seperti biasa. Tapi apa yang terjadi kemudian? 13 orang buruh dipanggil oleh Komando Distrik Militer 0816 Sidoarjo. Esoknya tanggal 5 Mei 1993, ke-13 buruh tersebut dipaksa mengundurkan diri dengan alasan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Mereka bersikeras menolak, tapi karena adanya intimidasi terus-menerus, mereka pun menyerah. Mereka pun menandatangani surat pengunduran diri yang sudah disiapkan oleh Kodim. Di masa itu, persoalan perburuhan di Indonesia bersifat kompleks, khususnya pada sektor industrial. Hal ini sangat berkaitan dengan politik pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan perekonomian, stabilitas perekonomian, dan distribusi. Serta juga berkaitan dengan hubungan industrial Pancasila atau HIP yang memang memberikan peluang intervensi negara pada zaman Orde Baru.
Intervensi ini biasanya melalui aparat militer, bukan sekedar polisi saja. Pada masa itu, sesuatu yang dia anggap mengganggu stabilitas adalah sebuah ancaman bagi negara. Maka militer bisa bertindak. Tindakan represif dan intimidatif ini rupanya sangat mengusik rasa solidaritas Marsinah. Ia pun menulis surat berisi petunjuk cara menjawab intimidasi di Kodim. Ini bagi rekan-rekannya. Ia juga berikrar di hadapan rekan-rekannya, kalau mereka diancam, dimejahijaukan oleh Kodim, saya akan adukan persoalan ini ke paman saya di Kejaksaan Surabaya. Marsinah juga sempat mengunjungi Kodim untuk menanyakan nasib teman-temannya yang ditahan. Pada tanggal 5 Mei itu juga, ia beserta seorang kawannya mendatangi pabrik untuk menyampaikan surat protes pada perusahaan yang diterima oleh satpam di pos jaga pabrik. Malam itu, mereka masih sempat mampir ke rumah teman-teman mereka. Setelah itu, Marsinah pergi sendiri. Tidak pernah ada yang tahu kemana perginya Marsinah. 3 hari kemudian, tanggal 8 Mei 1993, jasad Marsinah ditemukan oleh serombongan anak-anak di sebuah gubuk di pinggiran hutan Jati Wilangan, Desa Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Lebih kurang 200 km dari PT CPS. Di sekujur jasadnya penuh dengan bekas luka penganiayaan yang sangat mengerikan. Mari kita kenal lebih dekat sosok Marsinah. Lahir 10 April 1969 di Nglundo, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Ia tumbuh dari keluarga sederhana. Ibunya telah meninggal waktu ia masih kecil dan ia dibesarkan bersama nenek dan bibinya. Pendidikan formal Marsinah berhenti di tingkat sekolah menengah atas karena keterbatasan ekonomi. Setelah itu, ia merantau ke kota, memasuki dunia pabrik. Di sana, ia mulai bekerja di PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik jam tangan di Porong, Sidoarjo. Dalam lingkungan kerja yang keras, ia dikenal sebagai pekerja yang tidak hanya patuh, tetapi juga berpikir kritis. Ia ikut berdiskusi dengan rekan-rekannya soal kondisi upah dan hak pekerja. Ketika mogok terjadi pada awal Mei 1993, ia tampil sebagai juru bicara, mengadvokasi 500 orang pekerja yang menuntut kenaikan upah. Ia menjadi tokoh yang diperhitungkan oleh manajemen dan aparat keamanan saat itu. Namun di balik sikap keberaniannya, ia hanyalah manusia muda yang mau memperjuangkan keadilan bagi kawan-kawannya. Bukan aktivis profesional, melainkan pekerja sehari-hari yang memilih tak mau diam. Seorang perempuan sederhana yang berani menuntut apa yang menjadi haknya. Meskipun pada akhirnya dia harus mengorbankan nyawanya dengan sangat tragis. Jasadnya yang ditemukan tanggal 8 Mei. Dari hasil visum diperkirakan Marsinah telah meninggal sehari sebelumnya, yaitu tanggal 7 Mei 1993. Kematian Marsinah pada awalnya tidak mendapat perhatian luas masyarakat. Baru sebulan kemudian, media massa mulai ramai ketika aktivis mahasiswa, LSM, dan buruh dari berbagai daerah di Jawa mempersoalkan kematian Marsinah yang dicurigai bukan sebagai akibat tindakan kriminal murni. Kematian Marsinah kemudian mendapat penanganan khusus oleh polisi setempat. Pada bulan pertama, 142 orang diperiksa. Namun hanya 40 orang yang dibuat berita acara pemeriksaan atau BAP, sedangkan 100 orang lainnya hanya diminta keterangan saja. Sampai sejauh itu, belum ada titik terang tentang siapa pembunuh Marsinah. Pihak polisi mencoba mengungkap penyebab dan motif kematian Marsinah. Ada 3 versi asumsi polisi saat itu. Pertama, berkaitan dengan perebutan warisan. Marsinah diketahui sebagai orang yang berhak mewarisi harta keluarga di Surabaya. Kedua, soal klasik. Cinta segitiga sebagaimana dihembuskan oleh Dandim Sidoarjo saat itu, bahwa Marsinah sebetulnya sudah berkeluarga. Hal ini diragukan oleh pemilik kos tempat Marsinah tinggal. Berdasarkan KTP dan juga teman-teman dekat Marsinah yang tahu pasti siapa Marsinah. Pada motif ketiga berkaitan dengan mogok buruh sehari sebelumnya, yang diketahui Marsinah
adalah salah satu yang sangat berani menuntut hak para pekerja. Tapi ini pun justru dibantah oleh kepolisian sendiri. Bahkan Kapolda Jatim saat itu, Mayor Jenderal Polisi Dr. Andes Emon Rifai Aganata, menghimbau agar kematian Marsinah jangan selalu dikaitkan dengan pemukakan buruh. Berbulan-bulan kasus Marsinah semakin tidak jelas. Penyidikan yang tidak transparan dan pernyataan yang simpang siur menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat bahwa kematian Marsinah memang berhubungan dengan aksi buruh. Sampai awal September 1993, menurut pernyataan resmi, pengusutan sudah berhasil menemukan beberapa barang bukti berupa mobil dan potongan besi yang digunakan untuk menghabisi Marsinah. Namun anehnya, tidak dijelaskan identitas pelakunya. Puncaknya, ketika 8 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan diculik intelijen pada 30 Oktober malam dan di 1 November pagi. Yudi Susanto, pemilik PT CPS, dan beberapa staf perusahaan dibawa ke suatu tempat yang kemudian diketahui sebagai Detasemen Intelijen Surabaya. Penculikan yang menggemparkan ini mulanya tidak diakui oleh kepolisian. Hingga pada akhir November, Polda Jatim mengumumkan secara resmi bahwa mereka ditahan di kepolisian meskipun tanpa ada surat penangkapan. Dalam siaran pers itu, Kapolda Jatim mengungkap skenario bahwa Marsinah dibunuh bukan hanya karena keikutsertaannya pada aksi mogok kerja, tapi karena Marsinah tidak puas dengan hasil kesepakatan, maka ia membuat surat ancaman yang berisi akan membongkar praktek ilegal perusahaan tentang pemalsuan merek jam. Skenario ini cukup berhasil membentuk opini masyarakat. Namun anehnya, ketika polisi mengadakan penggerebekan di PT CPS dan menyita berbagai dokumen, di antaranya ada 10 surat izin resmi untuk memproduksi sejumlah merek jam atau arloji, dan tidak ditemukan merek-merek terkenal seperti Gucci, Rolex, Cartier, dan lain sebagainya, selain yang diproduksi oleh PT CPS sendiri. Lebih janggal lagi, polisi tidak menyiarkan hasil penyelidikan ini seperti sebuah kesengajaan agar masyarakat tergiring dengan opini bahwa PT CPS telah melakukan pemalsuan jam tangan dan menjadi motif terdakwa untuk menghabisi Marsinah. Di Detasemen Intel, Yudi Santoso, Yudi Astono, Mutiari, Suprapto, Bambang Wuryanto, Widayat, dan beberapa lainnya ditahan selama 19 hari. Selama itu mereka mengalami penganiayaan fisik dan mental yang sadis. Mulai pemukulan, setrum, disuruh minum air seni, serta berbagai intimidasi. Siksaan itu dilakukan untuk menekan para tersangka agar mengakui skenario yang disodorkan oleh aparat, yang isinya menyatakan keterlibatan mereka dalam pembunuhan Marsinah. Karena sudah tidak tahan, akhirnya mereka pun menandatangani BAP yang sudah disiapkan oleh aparat. Kejanggalan dalam proses penyidikan seperti penculikan, penyekapan, penyiksaan selama 19 hari menimbulkan ketidakpercayaan pada skenario pembunuhan yang diakui dalam BAP. Apalagi dalam persidangan, semua terdakwa mencabut keterangan mereka di BAP yang terpaksa diakui karena tekanan. Tapi pengadilan tetap menjatuhkan vonis pada mereka. Beberapa staf PT CPS divonis beragam, mulai dari 4 tahun hingga 12 tahun penjara. Yudi Susanto sebagai kepala divonis 17 tahun. Mereka pun mengajukan banding dan kasasi. Di tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung membatalkan semua vonis dan memberikan bebas murni. Putusan ini kemudian menyisakan pertanyaan. Jadi siapa sesungguhnya pembunuh Marsinah? Apa kepentingannya merekayasa berbagai skenario? Apakah ada konteks politik di balik kematian Marsinah? Adanya pengembangan motif pembunuhan Marsinah sejak awal oleh aparat. Adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyidikan maupun persidangan mengindikasikan ada yang ditutupi dari kejadian yang sesungguhnya. Dengan skenario itu seolah lepas dari konteks sosial politik tentang pengendalian perburuhan. Di era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, stabilitas sosial politik dan ekonomi menjadi urutan pertama
dalam konteks bernegara. Dan tugas aparat militer maupun kepolisian harus bisa menjaga hal itu. Aksi demonstrasi dan mogok kerja bisa dimaknai sebagai gangguan stabilitas, maka harus bisa diredam bila perlu menggunakan tindakan represif. Mengapa kisah Marsina ini menjadi penting? Karena ia melampaui batas kisah individu. Ia menjadi simbol perjuangan buruh perempuan di Indonesia yang seringkali terpinggirkan, tak terlihat, atau bahkan dilupakan. Ia menunjukkan bahwa di balik jargon industrialisasi dan pembangunan, ada manusia yang bekerja keras, berani bersuara, dan menuntut haknya. Kasusnya mengungkap bagaimana sistem produksi, perusahaan, dan aparat negara seringkali saling terkait dalam membungkam suara pekerja. Selain itu, Marsina menunjukkan bahwa ketidakadilan upah dan hak berserikat bukan masalah masa lalu saja, melainkan masih relevan hingga hari ini. Layakkah ia menyandang gelar pahlawan nasional? Ya, ia mengajarkan bahwa keadilan upah dan hak bersuara bukan sekedar slogan, melainkan warisan yang harus dijaga. Mari kita hormati perjuangannya, tidak hanya dengan kata pahlawan, tapi dengan tindakan nyata, memperlakukan pekerja dengan martabat, memberi upah layak, menghormati hak berserikat, menuntut keadilan saat ada yang mencoba membungkam.